ke-20 di pelajaran Nahwu Dasar Al-Miftah fi Ilmi Nahwi. Di pertemuan ke-20 ini kita masih di bab isim-isim yang dinasab. Di hari ini insyaallah kita bahas al-mustatna. Al-mustatna. Al-mustatna ini adalah termasuk isim yang dinasab pada sebagian keadaannya, tidak seluruh keadaan. Tidak seluruh keadaan, tapi pada sebagian keadaan. Sebagian yang lain ada yang dirofa, bahkan sebagian yang lain ada yang dijer. Ada yang dijer. Karena dia tidak selamanya dinasab, maka pembahasan al-mustatna ini di dalam bab nasab dialah yang dikatakan yang paling sulitnya dari semua bab nasab. Dari maf'ulun bi, mutlak, li ajli, fi, ma'a, hal, tamyiz, ya, munada nanti yang terakhir. Ini yang paling nasab, yang paling sulitnya dan paling banyak pembahasannya. Paling banyak pembahasannya karena tidak selamanya dia dinasab. Tidak selamanya dia dinasab. Ada keadaan dia dinasab, ada keadaan dia tidak dinasab. Nah, ini semua kita harus pelajari kapan seperti itu. Pembahasan al-mustatna ini yang menambah kesulitannya bagi para pelajar, yaitu kalau dia langsung belajar mustatna tanpa mengetahui dan mengenal istilah-istilah yang ada di dalam al-mustatna. Jadi ini pembahasan al-mustatna tidak bisa langsung dibaca. Langsung dibaca. Tapi harus sebelumnya kita kenalkan istilah-istilah yang ada di dalam pembahasan al-mustatna. Yang mana kalau istilah ini dipahami, maka akan mudah pembahasan al-mustatna. Anda bisa paham ini kan? Jadi pertama mengenal istilah dulu. Kemudian yang kedua baru kita masuk ke pembahasan intinya. Intinya. Biasanya kalau masuk langsung inti tanpa mengenal istilah, itu akan kesulitan. Itu akan kesulitan. Iya, guru sulit memahamkan, murid juga akan sulit memahami al-mustatna ini. Makanya langkah pertama yang harus antum lakukan, misalnya nanti suatu saat antum mengajar, pahamkan dulu istilah-istilah yang ada pada pembahasan al-mustatna. Pahamkan dulu istilah-istilah yang ada di dalam pembahasan al-mustatna. Ada beberapa istilah, antum perhatikan dulu di papan. Iya.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 istilah yang harus antum paham. 7 ini 3 ini pokok. Kemudian 4 berikutnya ini adalah kelengkapannya. Kalau antum tidak paham apa semua ini, tidak paham di mustatna pembahasannya. Tidak paham pembahasan di al-mustatna. Nah sekarang kita pahami dulu 3 yang pertama. Ada namanya adatu al-istitna. Adatu al-istitna. Iya. Apa artinya adatul istitna? Artinya alat-alat pengecualian. Alat-alat yang dipakai untuk mengecualikan. Paham kan? Alatnya. Ini alatnya itu adalah illah. Ini bosnya ini illah. Ada goir. Ada siwa. Siwa ini bisa dibaca si, su, sa juga bisa. Bisa bacaan dia. Ya, ada khola, ada dan hasya. Iya. Ini alat-alatnya namanya. Alat-alat pengecualian. Ada illah, ada goir, ada siwa, ada khola, ada hasya. Paham kan? Ini alat-alatnya. Semua ini terjemahannya sama. Kecuali selain. Begitu terjemahan. Tidak beda. Paham kan? Yang kedua, ada namanya al-mustatna. Apa itu al-mustatna? Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah alat. Saya ulangi, ada istilah al-mustatna. Apa itu al-mustatna? Al-mustatna artinya isim yang terletak setelah alat. Paham? Ya kalau antum apa? Bukan setelah alat. Setelah alat, bukan setelah illah. Kan alatnya banyak. Bukan setelah illah. Hah? Alat pakai T. Iya, bahasa Indo, bukan bahasa Arab. Jadi adalah isim yang terletak setelah alat pengecualian. Ada pahamin? Isim yang terletak setelah alat pengecualian. Misalnya antum katakan gini, ja'al qaumu. Ya, ja'al qaumu illa Zaidan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Paham kan? Mana al-mustatna? Ini Zaidan. Namanya al-mustatna. Paham kan? Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasajadal malaikatu illa iblisa." Mana al-mustatna? Hah? Iblisa. Anu paham? Jadi al-mustatna artinya apa? Isim yang terletak setelah alat. Yang mana alat? Ini sudah. Nggak harus ilah. Bisa goir, siwa, khola, ada hasya, bisa. Bisa antum katakan koma, ya, koma an-nasu. Koma an-nasu. Kita bilang goir bakrin. Koma an-nasu goiro bakrin. Antum ditanya, mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Ini bakrin, namanya al-mustatna. Sudah paham berarti al-mustatna? Apa itu al-mustatna? Isim yang terletak setelah alat. Ketiga, ada namanya al-mustatna minhu. Al-mustatna minhu. Coba bilang. Hah? Apa artinya al-mustatna minhu? Dia adalah isim yang terletak sebelum alat. Sudah paham itu al-mustatna? Jadi al-mustatna isim yang terletak setelah alat. Kalau al-mustatna minhu isim yang terletak sebelum alat. Paham ini? Coba. Ja'al qaumu illa Zaidan.
Mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Hah? Al-mustatna minhu. Hah? Dipaham berarti? Koman nasu. Goiro bakrin. Mana al-mustatna minhu? Hah? Mustatna. Hah? Dipaham berarti? Paham ya? Kalau saya bilang ja'a ma ja'a, ya, ghairu bakrin. Ma ja'a ghairu bakrin. Mana al-mustatna? Hah? Mana al-mustatna minhum? Ja'a siapa? Isim atau fi'il? Fi'il atau isim? Mana al-mustatna minhum? Hah? Tidak ada. Kenapa harus dipaksa? Kan tidak selamanya ada. Itu paham? Yang penting ini nih. Ada adatul istitsna. Ada namanya alat apa? Pengecualian. Yang kedua, ada namanya al-mustatna. Ada al-mustatna minhu. Paham tiga istilah ini? Ini istilah inti dalam mustatna minhu. Di dalam pembahasan al-mustatna. Tiga itu. Selanjutnya kelengkapannya. Kelengkapan. Yang keempat, ada istilah tam. Ada istilah tam. Ini bentuk, jadi ini tadi rukun kalimat. Kalau ini bentuk susunannya. Ini empat ini adalah bentuk apa? Susunannya. Kadang datang susunannya ini al-mustatna tam. Tam artinya terdapat di dalam kalimat itu mustatna minhu. Jadi kalau ada namanya mustatna minhunya, maka antum bilang apa? Tam. Dipahamin? Coba lihat. Ja'al qaumu illa zaidan. Tam. Tam. Kenapa? Ada mustatna minhunya. Berarti paham ini? Koman nasu goiro bakrin. Tam. Kenapa? Kenapa? Maja'a goiru bakrin. Tam. Tam. Tidak. Kenapa tidak mubah? Karena tidak ada mustatna minhunya. Paham ya? Mana Wahyudin? Hah? Sakit syafahullah. Baik. Itu tam. Paham berarti? Istilah keberapa itu lagi? Kelima. Mujab. Mujab. Apa artinya mujab? Mujab artinya susunan kalimatnya tidak diawali oleh penafian. Tahu penafian? Kata-kata yang bermakna tidak. Apa saja? Kata yang bermakna tidak itu ada ma, ada la, ada lan, ada lam. Pokoknya tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna apa? Tidak. Misalnya ini. Ja'al qaumu illa zaidan. Tam. Tam. Mujab. Mujab. Apa artinya mujab? Tidak diawali oleh ini. Tidak diawali oleh penafian. Itu artinya mujab. Coba-coba. Ja'al qaumu illa zaidan. Tam. Tam. Mujab. Mujab. Kenapa mujab? Kalau saya bilang maqaman nasu goiro bakrin, orang tidak ada yang berdiri kecuali Bakar. Tidak ada manusia yang berdiri kecuali Bakar. Maqaman nasu goiro bakrin. Tam. Mujab. Mujab. Kenapa? Ini ada ini. Jadi dia tidak boleh ada ini kalau mau dibilang tam. Dibilang mujab. Paham berarti? Paling ujung.
Kita paham mujab? Iya. Yakin? Kalau saya bilang ini, maja'a goiru bakrin. Tam. Apa artinya tam? Mana ini? Berarti tam? Bukan. Maja'a goiru bakrin. Mujab? Tak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Mana? Ma. Ada maknya. Jelas berarti? Siapa yang belum jelas? Umpama? Alhamdulillah. Itu mujab. Sekarang manfi. Istilah ini manfi atau kadang mereka bilang goir mujab. Manfi atau goir mujab lawan dari mujab. Saya ulangi, manfi atau goir mujab lawan dari mujab. Apa tadi mujab? Mujab tidak ada penafiannya di awal. Kalau manfi atau goir mujab, kan dibilang manfi itu ada penafian, goir mujab tidak mujab. Berarti apa maksudnya? Ada penafiannya. Misalnya, ja'al qaumu illa zaidan. Tam? Mujab? Mujab. Makoman nasu il goiro bakrin. Makoman nasu goiro bakrin. Tam? Mujab? Apa dia? Manfi atau goiro mujab. Paham berarti? Sisa satu. Sisa siapa? Nih, nakis. Sisa nakis. Nakis lawannya tam. Jadi mujab ini lawan ini. Jadi semuanya lawan. Nakis lawannya tam. Apa itu tam? Apa tam? Ada mustata minhunya. Kalau nakis tidak ada mustata minhunya. Dan kalau kalimatnya bentuknya nakis, pasti goir mujab, tidak akan pernah mujab. Saya ulangi, kalau kalimatnya nakis, dia lawannya tam, tapi pasti goir mujab atau manfi, pasti tidak akan pernah dia mujab. Sudah paham ini? Tahu nakis berarti ini nih. Maja'a goir bakrin. Tam? Tam? Apa dia? Jadi kalau anda ada mustata minhunya, kalau tidak ada mustata minhunya, nakis. Pengertian nakis tidak ada mustata minhu. Dan pasti kalimatnya goir mujab, yaitu diawali oleh penafian. Pasti bentuknya begitu susunan kalimatnya. Paham ini? Sudah? Siapa yang belum paham ini istilah? Assalamualaikum. Terlalu cepat Ki. Ini baru istilah. Belum kapan masuk, kapan dijer. Kita paham ini istilah. Itu di tuntutan saya sekarang ini. Sebentar saya akan kasih sampai muntah. Itu hukumnya. Kita paham ini istilah. Apa itu mustatna? Jangan sampai kita pikir yang lain, tidak paham yang saya kasih tahu. Ini ingat, ini terus terang saya dapat kapan belajarnya ini, baru saya dapat ini cara memahamkannya ini. Kalau tidak paham ini, tidak paham sebentar. Ini sudah bertahun-tahun saya pelajari. Gimana caranya supaya murid ini paham? Karena saya sendiri bingung saat mempelajarinya. Kita paham ini istilah. Kekurangannya itu sebenarnya setelah saya cari-cari, ternyata rata-rata orang akan bergeming, akan ini jidatnya ini kalau tidak paham ini istilah. Karena nanti itu ada pembahasan gini. Wajib dibaca nasab kalau kalimatnya tam mujab. Bah,
Apa itu ta? Apa itu mujab? Jadi kalau kita bertanya itu terlalu cepat. Sekarang saya tanya ke dulu, apa itu adatul istitna? Tidak ada isim dibilang. Adatul istitna artinya alat istitna. Jangan alat penaso. Dia tidak menaso. Bukan penyakit ini, cuman alat. Jadi adatul istitna artinya apa? Alat pengecualian. Amin. Kalau mustatna min, al-mustatna isim yang ada yang terletak setelah jangan bilang huruf illah setelah alat. Karena bisa illah, bisa goib, bisa siwa, bisa khola, bisa ada. Itulah saya bilang pahami dulu itu. Jangan terlalu pikir jauh begitu, kiaman. Iya kan? Iya. Al-mustatna artinya isim yang terletak setelah alat. Begitu. Paham kan? Terletak setelah alat. Al-mustatna minhu apa tadi? isim yang terletak Sebelum alat. Kalau tam? Yang ada mustatna minhunya. Mujab? Penafian. Kalau manfi, ghair mujab? Ada penafiannya. Kalau nakis? Tam. Berarti? Bukan. Lawan dari nakis maksudnya. Lawan dari tam berarti tidak ada mustatna minhunya. Bukan ghair mujab. Cuma susunannya nanti pasti ghair mujab. Yaitu pasti diawal oleh penafian. Nah, berarti salah paham kayak ini nakis. Nakis artinya lawan tam. Tam artinya apa? Ada mustatna minhu. Kalau nakis berarti tidak ada mustatna minhu. Sudah ini? Paham ini? Paham ini istilah? Paham betul? Yakin? Yakin? Saya yakin-yakinnya? Baiklah. Nah, sekarang baru kita masuk. Ini belum, ini hanya pendahuluan. Iya. Sekarang al-mustatna bi'illah. Kita mulai dengan yang pertama. Yang dikecualikan dengan illah. Nih. Yang dikecualikan dengan illah. Artinya al-mustatna apa artinya? Isim yang terletak setelah illah. Setelah illah. Kan kita bukan lagi alat. Saya bilang alat, antum bilang illah. Ada apa antum ini? Iya. Sekarang isim yang terletak setelah illah. Jadi gini kita bahas satu-satu. Setelah illah, setelah goib dan siwa, setelah khola ada dan hasya. Jadi 3. Kita bahas 3. Ini satu pertama, ini kedua, ini ketiga. Tapi kita satu dulu lah. Setelah illah. Isim yang terletak setelah illah. Dia punya 3 keadaan. Ini tadi yang saudaraku itu mau sekali tahu. Enggak? Isim yang terletak setelah illah. Pertama, wajib dia baca nasab. Wajib dibaca nasab. Isim yang terletak setelah illah wajib dibaca nasab. Kapan? Kalau kalimatnya tam mujab. Inilah saya bilang tadi, harus dipahami dulu. Wajib dibaca nasab. Kalau susunan kalimatnya antum dapat dalam Al-Quran, hadits, Arab gundul, tam mujab. Apa itu tam? Ada mustatna minhum. Apa itu mujab? Tidak diawal oleh penafian. Ja'a al-qawmu. Ja'a al-qawmu illa Zaid.
Ja'al qaumu illa Zaid. Apakah kalimat ini tam? Tam? Mujab? Mujab? Berarti dibaca apa? Wajib Zaidan, tidak boleh pilih. Jadi kapan wajib saudara? Bisa sendiri sih jawab. Kenapa kita harus tanya saya? Iya kan? Jelas berarti ini? Jelas enggak? Sama yang di Quran. Fasajadal malaikatu illa. Aku baca apa? Teliti dulu kalimat ini. Illa iblis. Fasajadal malaikatu illa iblis. Tam? Tam? Mujab? Berarti? Iblisa. Biar orang pukul kita, tetap saya iblisa. Atau paham gak ini? Tetap dibaca apa? Iblisa. Jelas ini? Jelas berarti? Sudah aman berarti? Aman. Hapus lagi kalau sudah aman. Nah, ini satu contoh. Yang kedua, ini satu, ini baca yang kedua. Ya. Yajuzu an-nas. Yajuzu an-nas. Ya. Ala al-istitna. Seperti tadi alal istitna. Ya, boleh nasab alal istitna atau al-ittiba. Ya, boleh nasab sebagai istitna atau ittiba atau ikut. Maksudnya ikut sebelum alat. Jadi harokatnya itu tergantung sebelum alat. Jadi boleh nasab, boleh ikut. Kita tidak bilang boleh ropa. Jangan. Karena kadang nanti sebelum ilah, kadang di fathah, kadang di jar. Itu kan yang sebelum alat, itu kan tergantung penyakit sebelumnya. Makanya kita bilang boleh nasab sebagai istitna, yaitu musatna. Dan boleh ikut sebelum alat. Harokatnya. Paham ini? Selalu boleh. Terserah mau baca apa antum. Tidak wajib. Kalau tadi Pak, wajib. Kapan ini? Kalau kalimatnya tam, goir, mujab. Kalau kalimatnya tam tapi tidak mujab. Atau paman, manfi. Ini tadi. Boleh. Antum paham ini? Kalau kalimatnya apa ini? Tam tapi apa? Goir, mujab. Jelas ini? Saya bilang gini, ya, maja'a an-nasu. Maja'a an-nasu illa, anu bilang Zaid. Illa Zaid. Maja'a an-nasu illa Zaid. Tam? Mujab? Tidak. Apa? Manfi atau goir? Mujab. Maka setelah ilah boleh berapa bacaan? Dua. Boleh antum nasab. Berarti antum baca apa? Zaidan. Boleh antum ikut sebelum ilah ini. Ini an-nasu kan? Berarti dia apa? Dibaca apa? Zaidun. Boleh. Dipahamin? Misalnya nanti an-nasi dibaca an-nasi. Misalnya ma marartu bin nasi illa. Antum baca apa? Bisa Zaidan, bisa apa? Zaidin. Aduh, bisa paham ini? Jadi boleh nasab dan boleh ikut sebelumnya. Ada masalah dengan ini? Siapa yang punya masalah dengan ini? Poin kedua, kita apa? Mujab. Assalamualaikum. Saya kira tadi mujab sudah. Lupa. Mujab artinya ada tidak diawali oleh penafian. Nah, berarti kalau goiru mujab diawali oleh penafian. Nah, baik. Sekarang saya jelaskan ulang. Jadi hukum kedua untuk isim yang terletak setelah ilah.
boleh nasab di atas istitna, tak boleh nasab. Dibilang boleh, artinya tidak wajib. Kalau bilang boleh berarti tidak wajib. Boleh nasab sebagai istitna dan boleh ikut sebelumnya. Tahu ikut sebelumnya? Harokatnya. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer, ikut sebelumnya. Kalau yang pertama, dia boleh nasab. Paham ini? Lihat contoh ini. Ma ja'an nasu illa Zaid. Perhatikan dulu kalimatnya ini. Kalimatnya ini tam. Kenapa tam? Ada mustata minhu, an-nasu. Tapi dia masalahnya tidak mujab karena ada ma. Paham kan? Maka boleh pilih nasab. Boleh untuk baca ma ja'an nasu illa Zaidan. Paham ini? Tetap artinya tetap semuanya. Orang tidak ada yang datang kecuali Zaid. Artinya tetap, masalahnya bacaannya. Ya, boleh nasab. Boleh juga antum ikutkan ini Zaid kepada kata an-nas. Harokatnya. Jadi bilangnya ma ja'an nasu illa Zaidun. Masih ada masalah? Contoh lagi? Sudah? Hah? Hah? Sudah paham? Sudah yang berarti ini? Sudah? Keadaan ketiga, kan dia cuma punya tiga keadaan. Isim yang terletak setelah illah, keadaan ketiga. Keadaan ketiga. Kalau dia ini, dia hukumnya ala hasabi al-awamil. Ala hasabi al-awamil. Sesuai dengan penyakit sebelumnya. Jadi kata yang setelah illah, itu bacaannya tergantung penyakit sebelum illah. Dia butuh apa? Amin. Apa bahasanya ini? Bacaannya di atas apa? Sesuai dengan penyakit. Yaitu sebelum illah butuh apa? Anda pahamin? Paham ini dulu. Kan gini. Pertama wajib nasab. Kedua boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Kalau ini tidak ada ketentuan wajib nasab, boleh nasab atau ikut sebelumnya, enggak. Tergantung penyakit. Antum kan sudah tahu penyakit itu? Ada penyakit ropa, ada penyakit nasab, dan nanti ada penyakit jer. Penyakit jer itu maksud huruf jer. Anda paham ini? Jelas ini? Contoh. Dan kapan ini? Ini akan terjadi dalam satu keadaan. Kalau kalimatnya nakis. Ini akan terjadi dalam satu keadaan. Kalau kalimatnya apa? Nakis. Apa itu nakis? Dalam kalimat itu tidak punya mustatna minhu. Jadi kalau tidak ada mustatna minhunya, maka setelah ilah itu bacaannya tergantung kebutuhan sebelum ilah. Paham gini? Contoh. Dua dulu. Maja'a illa Zaid. Bentuknya ini apa nih? Maja'a illa Zaid. Tam. Apa ini? Nakis. Kita tidak bilang tam. Kenapa? Tidak ada mustatna minhunya. Iya kan? Jelas ini? Ini berarti nakis. Sekarang maja'a illa Zaid. Apa kita baca Zaid? Paham gak ini? Apa kebutuhan sebelum illah? Begitu. Ini ja'a, butuh apa? Ja'a kan fil madhi ma'lum. Namanya fil madhi ma'lum butuh? Berarti antum baca apa? Zaidun. Paham? Dipahamin? Sekarang lagi. Ma ra'aitu illa Zaid. Nakis? Nakis. Ra'aitu fi'il fa'il. Butuh apa? Fi'il fa'il butuh apa?
Berarti antum baca apa? Illa Zaid. Illa Zaidan. Paham gak itu? Kenapa antum baca nasab? Karena sebelum illa butuh maf'ulun. Butuh maf'ulun bi. Ya, paham ini? Contoh lagi yang ketiga. Karena memang datang dalam bahasa Arab 3 contoh. Marortu. Ma marortu illa bi Zaid. Ma marortu illa bi Zaid. Bi Zaid. Kalau ini gampang. Ma marortu illa bi Zaid. Antum baca apa? Illa bi Zaid. Hah? Kenapa? Iya, ada huruf jar. Ini namanya tergantung penyakit. Jadi kalau dia nakis, artinya tidak punya mustata minhu, bacaannya sesuai dengan penyakit. Ada cara mudah supaya antum tahu bacaannya, yaitu hilangkan. Kalau antum mau tahu bacaannya, hilangkan ilah. Coba baca ini. Maja'a, maja'a, ma ra'aitu, ma marartu, baru masukkan ilah. Kan sama sebenarnya. Jadi hilangkan dulu ilahnya. Karena ini ilah sama dengan tidak ada. Karena yang setelah ilah, yang beramal padanya adalah yang sebelum ilah. Dipahami ini? Jelas ini? Jadi ini namanya tergantung penyakit. Sudah paham kata tergantung penyakit? Jadi berapa bacaannya? Berapa? Hari ini itu dulu, ilah dulu. Nah, besok baru goir siwa wal ada dan hasya. Nah, biar enggak pusing kan? Gimana? Kita bacakan? Baik, lihat. Al-mustatna. Al-mustatna. Al-mustatna pengecualian. Huwal ismul waqi' ba'da illa aw ihda akhwatiha. Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah illa atau salah satu dari saudari-saudarinya. Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah illa atau salah satu dari saudari-saudarinya illa. Al-mustatna minhu. Al-mustatna minhu huwal ismul waqi' qabla illa. Dia adalah isim yang terletak sebelum illa au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Paham gak ini? Jadi al-mustatna minhu isim yang terletak di mana? Sebelum. Yang ketiga, adatul istitna, alat-alat pengecualian. Di situ dibilang samaniyah, yaitu ada 8, yaitu dengan bahasanya siwa. Karena siwa banyak bahasanya. Ada 8. Illa, goir, siwa, suwa, siwa, kola, ada, dan hasya. Ini namanya alat-alat apa? Pengecualian. Iya. Kita mulai dengan yang pertama. Hukmul mustatna bi'illah. Istilah-istilah yang di bawah tadi itu tidak ada. Ada di dalam pembahasan saja. Hukum yang dikecualikan dengan illah. Hukum yang dikecualikan dengan illah. Lihat. Idza kanal kalamu taman mujaban wajaban nasbu alal mustatna. Kalau kalimatnya tam, apa artinya tam tadi? Ada mustatna minhunya. Mujaban. Tidak ada awal oleh penafian. Wajaban nasbu alal istitna. Maka ini wajib dinasab di atas apa? Istitna. Jelas ini? Jelas ini? Contoh lihat. Mithil qomal qawmu illa zaidan. Kharajan nasu illa amron. Itu wajib dibaca apa? Nasab. Kenapa? Apakah dia tam? Mujab. Wajib nasab. Jangan ragu. Kalau tam mujab, selesai cerita. Wajib dibaca apa? Nasab. Yang kedua, itu namanya bentuk pertama. Yang kedua, wa in kanal kalamu tamman manfiyan. Kalau kalimatnya tam, apa artinya? Itu harus diulang-ulang terus. Apa artinya? Ada mustatna minhu. Manfiyan. Di awal penafian. Maka jaza fihil ittiba'u lima qabla illah. Boleh padanya dia ikut terhadap apa yang sebelum illah. Boleh ikut. Awin nasbu alal mustatna.
atau dinasab sebagai apa? Mustatna. Lihat contoh di terjemahan dalam kurung ada ya penjelasan itu tam manfi mujab dah. Antum lihat perhatikan baik-baik. Misal contoh maqamal qaumu, kalimatnya apa ini? Maqamal qaumu. Tam kan? Tam. Terus manfi, maka boleh dibaca illa Zaidun ikut sebelum illa atau Zaidan. Jelas ini? Jelas itu? Alhamdulillah. Yang ketiga, wa in kanal kalamu naqiso. Apa artinya nakis? Tidak ada mustatna minhu dan tentunya pasti diawali oleh penafian. Karena kalau nakis pasti ghairu mujab. Ada paham ini? Iya. Lihat, maka apa hukumnya? Karena ala hasabil awamin, maka dia sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Apa yang dia butuh sebelumnya? Misal, maqama, butuh apa ini? Butuh apa dia? Fa'il, maka illa Zaidun. Ma darabtu, butuh apa? Ma darabtu, butuh apa? Maf'ulun bi, maka illa Zaidan. Ma marartu. Kalau marartu pasti bukan ini fi'il lazim. Namanya fi'il lazim tidak butuh maf'ulun bi. Pasti ada huruf jar kalau ada maf'ulun bi-nya. Makanya ma marartu illa bi Zaidin. Pasti. Sudah itu? Sudah ini? Paham itu? Siapa yang belum paham? Alhamdulillah semua paham. Antum pahami baik-baik ini murojaah supaya besok mudah setelahnya. Karena pembahasan setelahnya terkait dengan yang ini. Besok tidak lama lagi. Sisanya. Kan sisa goir istiwa, kola ada dan hasya. Apa? Apa? Oh iya, di astagfirullah. Baiklah. Atau sebentar. Ini kesorok libur. Hah? Boleh. Habiskan saja tuh. Oh, sampai akhir kitab. Berarti sorok jangan dulu. Baiklah. Siap. Nahwu lagi.